balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series fantasi asal Jepang yang berjudul My Undead Yokai Girlfriend. Dalam series ini dikisahkan ada seorang mahasiswa culun yang berpacaran dengan seorang perempuan jelmaan rubah iblis. Lalu mengapa sebenarnya mahasiswa ini mau berpacaran dengan perempuan tersebut? Dan seperti apa ancaman yang mengintai hubungan mereka? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita series ini dimulai dengan keseharian seorang mahasiswa yang bernama Hachi. Hachi adalah seorang gamer kutu buku yang memiliki sifat kurang percaya diri, canggung, dan mudah gugup. Hachi pun sering menjadi bahan olokan teman-teman sekampusnya karena tubuh Hachi langsung berkeringat banyak saat ia sedang gugup. Selesai bermain game bersama teman-temannya, Hachi pergi dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yonagi. Yonagi adalah orang yang selalu mendukung dan menguatkan Hachi, sehingga Hachi bisa tetap tenang menghadapi aksi bully dari teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Hachi dikabari oleh Yonagi bahwa ada seorang mahasiswa di kampus mereka yang bernama Koki menghilang secara misterius di perpustakaan kampus. Hingga saat ini, Koki masih belum bisa ditemukan sehingga kejadian ini pun mulai diselidiki oleh kepolisian. Yonagi kemudian menunjukkan foto yang diunggah oleh Koki di media sosialnya sebelum ia menghilang. Foto ini pun memperlihatkan tulisan berbau mantra ritual dan gambar seorang perempuan yang berkekuatan sihir. Nah, karena ritual ini konon bisa mendatangkan pacar, Hachi yang sudah lelah menjadi jomblo akhirnya mencoba mempraktekkan ritual ini dengan menggunakan mantra yang telah ditentukan. Singkat cerita, Hachi kemudian menggunakan darahnya untuk melakukan ritual sambil melafalkan mantra untuk menyempurnakan ritual tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba ada seorang perempuan muncul dari sebuah portal dan langsung mendekati Hachi. Tak seperti perempuan pada masa kini, perempuan bernama Izzy ini menggunakan armor khas abad pertengahan dan bahkan ia juga membawa pedang. Karena kejanggalan ini, Hachi akhirnya menyimpulkan bahwa Izzy muncul karena mantra dan ritual yang semalam dipraktekkan oleh Hachi. Lantas saat baru berkenalan dengan Hachi, Izzy tiba-tiba meminta berhubungan mesra dengan Hachi karena tanpa hubungan itu, Izzy akan segera lenyap dari dunia ini. Bingung menghadapi situasi ini, Hachi pun akhirnya langsung melarikan diri dari Izzy dan pulang ke rumahnya. Namun saat Hachi berada di dalam kamarnya, Izzy bisa kembali muncul berkat kekuatan teleportasinya. Izzy kemudian menjelaskan bahwa mantra dan ritual yang digunakan oleh Hachi sebenarnya berhasil membuka segel Izzy. Dan karena itulah Izzy akhirnya datang ke dunia Hachi. Sambil terus menolak permintaan Izzy untuk berhubungan mesra, Hachi memperkenalkan Izzy kepada Yonagi. Begitu mengetahui penampilan Izzy, Yonagi langsung mencurigai bahwa Izzy adalah sosok perempuan berkekuatan sihir yang terlihat dalam gambar unggahan Koki. Seiring berjalannya waktu, Izzy menjadi kesal karena permintaannya terus ditolak oleh Hachi. Karena hal itu, Izzy pun akhirnya menerima undangan pesta dari teman nakal Hachi yang bernama Masato dengan tujuan untuk menemukan lelaki yang bisa memenuhi permintaannya.
Singkat cerita, Izzy akhirnya menghadiri pesta Masato yang sebenarnya diadakan oleh Hayato, sepupu Masato yang kaya raya. Khawatir dengan kondisi Izzy, Hachi akhirnya ikut datang ke pesta ini meski kehadirannya ditentang oleh Masato. Di waktu bersamaan, Yonagi, sahabat Hachi, mencari informasi tentang siapa sebenarnya sosok perempuan berkekuatan sihir yang identik dengan penampilan Izzy. Dari pencarian ini ditemukan fakta bahwa Izzy adalah yokai atau makhluk supernatural jenis rubah iblis yang berasal dari zaman dahulu kala. Rubah iblis ini pun ingin berhubungan mesra dengan pria pemanggilnya dengan tujuan untuk memulihkan kekuatannya. Nah, jika sudah berhubungan mesra dengan rubah iblis, si pria pemanggil tanpa sadar sudah menjalin ikatan dengan sang rubah iblis. Celakanya, ikatan ini konon menyebabkan kekuatan spiritual dari si pria pemanggil terserap oleh si rubah iblis. Sehingga si pria pemanggil harus tetap dekat dengan rubah iblis demi menjaga nyawanya. Selesai menyimak informasi mengejutkan ini, Yonagi pun langsung bergegas menuju pesta Hayato untuk memberitahu Hachi. Nah, gawatnya, Hachi ternyata sudah sempat berhubungan mesra dengan Izzy saat Yonagi memberitahu identitas dan rahasia Izzy. Setelah itu, Hachi dan Yonagi pergi mencari Izzy di tengah keramaian pesta Hayato. Di waktu bersamaan, Izzy akan membunuh Hayato karena Hayato ternyata adalah keturunan dari klan Ippongi yang merupakan salah satu klan penjaga segel Izzy. Karena hal itu, di dunia asalnya, Izzy menganggap klan penjaga segel ini sebagai musuh besarnya. Hachi dan Yonagi pun akhirnya terkejut saat menemukan Izzy telah membunuh Hayato dengan cara memenggal kepalanya. Beberapa jam kemudian, TKP pembunuhan Hayato akhirnya diperiksa oleh detektif kepolisian Inukai yang ternyata adalah ayah Hachi. Dalam pemeriksaan ini, Inukai mengikutsertakan anak buahnya yang bernama Suzuki. Melihat kondisi mayat Hayato yang darahnya membeku dan kepalanya hilang, Suzuki berspekulasi bahwa pembunuhan ini berkaitan dengan sihir. Namun Inukai menolak teori Suzuki karena ia lebih mementingkan pendekatan ilmiah. Lantas saat olah TKP masih berlangsung, muncul seorang pria mencurigakan yang menyamar sebagai petugas forensik. Ternyata pria bernama Tenkai ini adalah pemburu yokai atau makhluk supernatural seperti Izzy. Dengan kekuatan sihirnya, Tenkai diam-diam berhasil mengetahui bahwa Hayato telah dibunuh oleh Izzy. Kini Tenkai berusaha memburu Izzy untuk memenuhi tugasnya. Sementara itu, Izzy membawa Hachi dan Yonagi kabur dari TKP ke kamar Hachi dengan kemampuan teleportasinya. Begitu menyadari bahwa Izzy sangatlah berbahaya, Yonagi akhirnya takut dan meninggalkan Hachi. Lantas sebelum pergi, Yonagi sempat berbisik agar Hachi meminta ayahnya untuk menangkap Izzy. Namun dengan panca inderanya yang melebihi manusia normal, Izzy pun bisa mendengar bisikan Yonagi. Izzy akhirnya mengancam akan menyerang Hachi jika ia berani melapor kepada ayahnya. Selanjutnya, Hachi terpaksa menyimpan kepala Hayato di dalam kulkas kamarnya demi menjaga ketenangan Izzy. Selain itu, Hachi juga berusaha menyembunyikan Izzy dari keluarganya agar situasinya tidak semakin runyam. Keesokan paginya, Hachi akhirnya bangun tidur setelah tadi malam ia berhubungan mesra dengan Izzy untuk yang kedua kalinya. Kini Izzy menegaskan bahwa dirinya dan Hachi sudah terikat secara jiwa dan raga. Lantas saat sedang keluar rumah bersama Izzy, Hachi berusaha menjauh dari Izzy karena ia takut dengan perilaku Izzy yang dingin dan kejam. Namun Izzy memperingatkan bahwa ikatan jiwa raganya dengan Hachi kini membuat nyawa mereka saling terhubung. Karena hal itu, jika Hachi mengalami kecelakaan dan mati, maka Izzy juga akan ikut mati. Dan begitupun juga sebaliknya, Hachi juga akan mati jika Izzy kehilangan nyawanya. Begitu mengetahui cara kerja ikatan jiwa raga ini, Hachi tak lagi berani menjauhi Izzy.
Hachi akhirnya memberikan sebuah ponsel untuk Izzy agar mereka bisa tetap terhubung dari jarak jauh. Untuk sementara waktu, Izzy akhirnya pergi meninggalkan Hachi untuk melakukan persiapan upacara pertunangan yang akan mengukuhkan ikatan mereka berdua. Begitu Izzy telah pergi, Hachi pun langsung meminta tolong pada Yonagi agar mau membantunya mengusir Izzy. Singkat cerita, Hachi dan Yonagi akhirnya mendapatkan informasi dari staf kampus Arisa soal ritual pengusiran setan. Di malam harinya, Hachi dan Yonagi menggunakan sebuah gedung sekolah yang sedang kosong sebagai lokasi ritual untuk pengusiran setan. Dengan cerdik, Hachi menyuruh Izzy datang ke lokasi ini dan membiarkannya melaksanakan upacara pertunangan sesuai keinginan Izzy. Tak lama setelah Izzy menyelesaikan upacaranya, Hachi langsung memerintahkan Yonagi untuk melafalkan mantra yang dipercaya bisa mengusir Izzy dan mengembalikannya ke dunia asalnya. Namun tak disangka, mantra ini berakhir gagal sehingga Izzy mengamuk dan akan membunuh Yonagi. Demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Hachi akhirnya menerima ikatan jiwa raganya dengan Izzy. Bahkan Hachi juga berjanji untuk berhenti berusaha memutus ikatan yang sudah seperti kutukan ini. Keputusan Hachi ini akhirnya berhasil meyakinkan Izzy untuk membebaskan Yonagi. Namun karena masih sakit hati dengan pengkhianatan Hachi, Izzy akhirnya pergi sampai Hachi menyadari kesalahannya. Sejak hari ini, Hachi menyadari bahwa ia harus bisa menerima Izzy sebagai pacarnya, meskipun Izzy adalah yokai atau makhluk supernatural jenis rubah iblis. Tak lama setelah Izzy meninggalkan Hachi, Tenkai berhasil melacak lokasi Izzy dan langsung menangkapnya. Dengan kombinasi ilmu sihir dan teknik pedangnya, Tenkai langsung berusaha mengusir Izzy dari dunia manusia. Namun Izzy tak mau tunduk begitu saja sehingga terjadilah pertarungan sengit. Lantas di tengah duel ini, Izzy heran kenapa Tenkai masih hidup, padahal di dunia asalnya Izzy sudah membunuh Tenkai. Di sisi lain, Tenkai sempat memamerkan kalung penyerap kekuatan yokai yang ia miliki. Meski sempat terkena tusukan pedang dari Tenkai, Izzy akhirnya berhasil mencuri kalung Tenkai dan melarikan diri ke kamar Hachi. Tak lama berselang, Izzy diam-diam berusaha mengobati luka tusukan pedang sambil berbicara dengan Hachi. Di sini, Hachi berusaha memperbaiki hubungannya dengan Izzy agar Izzy bisa memaafkan kesalahan Hachi yang sebelumnya berusaha mengusirnya dari dunia manusia. Keesokan harinya, Izzy akhirnya menyetujui permintaan Hachi untuk tinggal di tempat terpisah agar keberadaan Izzy tak diketahui oleh keluarga Hachi. Selain itu, Izzy juga menyetujui permintaan Hachi untuk berusaha berbaur dengan manusia. Namun saat Hachi meminta Izzy untuk berhenti membunuh manusia, Izzy pun menolak dengan keras, seolah-olah ia memiliki alasan kuat untuk melakukan hal ini. Lantas saat Izzy sedang menikmati es krimnya, ia tiba-tiba menjadi lemas akibat infeksi luka tusukan pedang dari Tenkai. Sesuai permintaan Izzy, Hachi akhirnya membawanya ke lokasi mata air murni yang terletak di air terjun dekat kuil di kota Hachi. Berkat tetesan air magis dari air terjun ini, luka Izzy akhirnya bisa sembuh dengan total. Dari sini Hachi mulai bisa menerima Izzy sebagai pacarnya dengan sepenuh hati.
Hachi lalu meyakinkan bahwa Izzy bisa mempercayainya karena Hachi berbeda dengan manusia-manusia jahat yang selama ini dihadapi oleh Izzy. Setelah itu, kita akhirnya diperlihatkan siapa sebenarnya Tenkai yang sebelumnya bertarung melawan Izzy. Ternyata Tenkai adalah penyihir yang bertugas untuk membasmi dan mengusir yokai dari dunia manusia. Tenkai ternyata juga menjadi orang yang menculik dan membunuh Koki, manusia dari kampus Hachi yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Dengan kekuatan sihirnya, Tenkai berhasil membangkitkan Koki dari kematian dan mengubahnya menjadi mayat hidup yang akan mematuhi Tenkai. Ironisnya, ternyata Tenkai saat ini juga berstatus sebagai mayat hidup. Di lain pihak, Inukai, detektif kepolisian yang juga merupakan ayah Hachi, mulai serius menyelidiki kasus pembunuhan Hayato. Inukai kemudian menginterogasi Takeru, ayah Hayato, di perusahaannya. Selama proses interogasi, Inukai mendapati bahwa Takeru sudah sakit bertahun-tahun dan mengalami gangguan mental karena kondisi putranya. Nah, berbeda dengan asumsi orang luar, Takeru ternyata sangat peduli dengan Hayato. Karena hal itu, Takeru sengaja menjauhkan Hayato dari hidupnya agar Hayato tidak meneruskan kewajiban klan Ippongi yang menurut Takeru sangatlah berbahaya. Sayangnya, Takeru tak sempat menjelaskan apa kewajiban klan Ippongi yang berbahaya ini. Namun kemungkinan besar kewajiban ini adalah menjaga segel yokai. Inukai akhirnya menyudahi proses interogasi setelah ia diusir oleh pengacara Takeru yang bernama Renjo. Beralih ke Hachi dan Izzy, Hachi akhirnya berhasil menemukan tempat yang cocok untuk dijadikan rumah baru Izzy. Izzy kemudian menggunakan tempat ini untuk menyimpan kepala Hayato yang sebelumnya ia penggal karena Hayato adalah keturunan klan penjaga Ippongi. Guna menjawab pertanyaan Hachi, Izzy akhirnya menunjukkan ingatan masa lalunya untuk menjelaskan motif Izzy membunuh manusia dan para klan penjaga. Jadi pada zaman dahulu, bangsa manusia dan yokai hidup berdampingan dengan damai. Namun mereka akhirnya bermusuhan sejak manusia berkhianat dan membunuh banyak yokai. Di tengah konflik ini, 5 klan kuat manusia termasuk Ippongi bekerja sama untuk menjaga segel yang berhasil mengurung bangsa yokai termasuk Izzy di dalam dunia kegelapan. Nah, mantra dan ritual yang sebelumnya dipraktekkan oleh Hachi ternyata berhasil membebaskan Izzy dari dunia kegelapan dan membawanya ke dunia manusia. Lantas, agar bisa membuka segel dan membebaskan semua yokai dari dunia kegelapan, Izzy harus melakukan ritual yang membutuhkan 5 kepala manusia dari garis keturunan klan penjaga segel. Izzy akhirnya mengungkapkan bahwa ia sudah 500 tahun terkurung di dunia kegelapan sebelum ia berhasil dibebaskan oleh Hachi. Beberapa waktu kemudian, Renjo, pengacara klan Ippongi, diam-diam bertemu dengan Tenkai. Dari pertemuan ini terungkap bahwa Tenkai selama ini bekerja sebagai utusan Renjo. Momen ini juga memperlihatkan bahwa Renjo memiliki kekuatan sihir untuk mengendalikan tubuh Tenkai. Di akhir pertemuan, Tenkai berjanji kepada Renjo untuk segera menyingkirkan Izzy. Atas perintah Tenkai, Koki yang kini menjadi mayat hidup bawahan Tenkai memulai aksinya untuk memancing kedatangan Izzy. Sementara itu, Izzy memberitahu Hachi bahwa ada alat bernama Magatama yang berfungsi untuk mengidentifikasi penjaga segel yokai dan keturunan mereka. Sebagai pengingat aja ya guys, setelah berhasil mendapatkan kepala Hayato, Izzy kini harus mendapatkan 4 kepala manusia lagi dari garis keturunan klan penjaga agar ia bisa melakukan ritual pembebasan yokai. Nah, demi mempermudah proses pemburuan penjaga segel, Izzy kini berusaha mencari Magatama. Begitu melihat gambar Magatama, Hachi langsung memberitahu Izzy bahwa alat ini ada di ruang pameran kampusnya. Singkat cerita, Izzy akhirnya pergi sendirian menemui dosen Hachi yang bernama Sawada untuk mencari informasi soal Magatama. Di sini Sawada memastikan bahwa Magatama sudah dipindahkan entah kemana dan identitas pemiliknya juga tidak diketahui.
Izzy pun lalu hendak membunuh Sawada karena ia tidak berguna. Namun karena teringat permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia, Izzy akhirnya hanya menyerang psikologis Sawada agar ia takut dengan bangsa yokai. Di waktu bersamaan, Hachi mendapatkan pencerahan dari seorang penjaga kuil dekat air terjun magis yang sebelumnya menyembuhkan luka Izzy. Berkat nasihat penjaga kuil yang bernama Ninomiya ini, Hachi menyadari bahwa ikatannya dengan Izzy bisa diubah menjadi hal yang positif jika mereka saling berempati. Selanjutnya, Hachi akhirnya bersedia membantu Izzy mencari Magatama karena Izzy mengabulkan permohonan Hachi untuk tidak membunuh manusia. Karena pemilik Magatama berstatus anonim, Hachi akhirnya memiliki ide untuk meminta bantuan temannya yang seorang peretas untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Bersama Izzy, Hachi akhirnya menemui tim e-sport kampusnya yang diketuai oleh Masato. Dari sini terungkap bahwa Hachi ingin meminta bantuan rekan setimnya yang juga ahli peretasan bernama Hikari untuk mengungkap identitas pemilik Magatama. Namun sebelum bisa meminta bantuan Hikari, Hachi harus menyelesaikan latihan terlebih dahulu bersama timnya. Lantas di tengah proses latihan, server tim Hachi tiba-tiba diretas oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mereka pun harus menghentikan latihan tersebut. Dengan kemampuannya sebagai peretas, Hikari akhirnya pergi melacak lokasi pelaku dengan ditemani oleh Hachi, Izzy, dan Yonagi. Singkat cerita, pelacakan Hikari ini mengarah ke perpustakaan kampus. Di sana, Izzy sempat bertemu dengan staf kampus bernama Arisa yang sebelumnya menginformasikan kepada Hachi soal ritual pengusiran setan. Di luar dugaan, Arisa diam-diam memiliki gelang sihir yang beraksi terhadap kehadiran yokai. Karena hal itu, Arisa kini mengetahui bahwa Izzy adalah seorang yokai. Selanjutnya, pelacakan Hikari mengarah ke terowongan bawah tanah kampus. Tak lama setelah tiba di tempat ini, Izzy pun meminta Hikari dan Yonagi untuk melarikan diri karena ia merasakan kekuatan jahat yang sangat besar. Sedangkan Hachi memilih untuk tetap bersama Izzy meski hal itu sangat berbahaya karena nyawa Hachi dan Izzy kini saling terhubung. Beberapa menit kemudian, Koki akhirnya muncul dan menyatakan bahwa ia sengaja meretas server tim e-sport milik Hachi untuk memancing kehadiran Izzy. Di sisi lain, Hachi terkejut melihat kondisi Koki yang kini berubah menjadi mayat hidup setelah sekian lama menghilang di kampus. Karena Koki tak bisa disembuhkan, Izzy akhirnya membunuh Koki agar ia tidak membahayakan dirinya dan juga Hachi. Tak lama berselang, giliran Tenkai yang muncul sambil menyatakan bahwa ia adalah orang yang mengendalikan Koki. Tanpa basa-basi, Tenkai langsung menjalankan misi utamanya untuk menyingkirkan Izzy. Mengetahui bahwa nyawa Hachi dan Izzy saling terhubung karena ikatan mereka, Tenkai pun mengalihkan fokusnya untuk membunuh Hachi agar Izzy nanti bisa ikut mati. Namun dengan kehebatannya, Izzy pun berhasil menahan serangan Tenkai dan menyelamatkan Hachi. Singkat cerita, setelah berhasil melarikan diri dari Tenkai, Izzy pun akhirnya memberitahu Hachi soal identitas asli dari Tenkai. Nah, di dunia asal Izzy, Tenkai ternyata adalah samurai yang melayani 5 klan penjaga segel yokai. Tenkai kemudian berubah menjadi mayat hidup karena ia melanggar sebuah aturan hidup. Berkaca dari serangan Tenkai tadi, Izzy akhirnya menyimpulkan bahwa 5 klan penjaga segel yokai kini sudah mengetahui ikatan Izzy dan juga Hachi. Izzy juga menyadari bahwa 5 klan penjaga segel akan terus berusaha membunuhnya, sehingga ini artinya nyawa Hachi kini juga sedang terancam. Melihat Izzy merasa bersalah atas ikatannya dengan Hachi, Hachi pun akhirnya berusaha menenangkan Izzy agar tidak galau lagi. Hachi juga berjanji akan mencari cara membantu Izzy untuk menemukan Magatama tanpa harus membunuh manusia. Beberapa waktu kemudian, Renjo, pengacara klan Ippongi, menemui atasannya yang ternyata adalah 5 klan penjaga segel yokai.
Dalam pertemuan ini terungkap bahwa 5 klan penjaga segel yokai dijuluki sebagai 5 tombak. Kelompok ini pun dipimpin oleh seorang perempuan berkuasa bernama Saori. Di sisi lain, Takeru, ayah Hayato yang sedang sakit-sakitan, ternyata masih aktif menjadi anggota 5 tombak karena Takeru tak ingin anaknya memikul beban berat seperti ayahnya. Dan mengejutkannya lagi, Ninomiya, penjaga kuil yang sebelumnya menasehati Hachi, ternyata juga merupakan anggota 5 tombak. Meski kehadiran Izzy bisa menjadi masalah besar, 5 tombak kini tetap melaksanakan misi utama mereka yang sudah berjalan sejak zaman dahulu kala. Misi utama 5 tombak ini ialah mengubah kekuatan sihir yokai menjadi alat penghasil uang yang menguntungkan. Dan series My Undead Yokai Girlfriend mulai dari episode 1 sampai 4 akhirnya selesai. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita 4 episode terakhirnya, jangan lupa untuk terus pantau channel Bale Movie biar tidak kelewatan. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!